lagi dengan kami di Klinik Pelajar Remaja Sehat Anti Jompo. Dalam beberapa menit ke depan, saya Wahda akan menemani siang Anda dalam ruang Klinik Pelajar Podcast. Siang ini kita kedatangan tamu spesial nih, jauh-jauh loh dari Bekasi. Sebenarnya tidak dari Bekasi sih, asalnya saja dari Bekasi, namun sekarang lagi menetap di sini. Langsung saja kita sambut Dokter Ainaya. Hai dokter. Hai, aduh. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik. Hostnya sendiri apa kabar? Alhamdulillah ya, baik untuk saat ini. Aduh, tapi bukan hanya kesehatan tubuhnya aja, mentalnya gimana nih? Baik nggak? Untuk kali ini sih alhamdulillah saja ya baik. Baik ya, alhamdulillah bagus sekali. Alhamdulillah. Berarti baik dari kesehatan jiwa maupun kesehatan mentalnya itu baik ya. Saya mau nanya nih, dokter kan orang Bekasi ya, jauh-jauh loh datang ke Bunggulang ini, kan ya bisa dibilang pelosok lah ya, jauh dari kota. Jadi gimana nih Alasannya gitu ya. alasannya? Jadi alasan saya kesini itu ya justru karena di Bunggulang ini terkenal dengan daerah pelosoknya itu. Jadi saya itu cita-citanya itu ingin memajukan daerah ini agar pembangunan di Indonesia itu merata baik dalam bidang pendidikannya, sumber daya manusianya, dalam bidang kesehatan fasilitasnya juga. Jadi diharapkan nanti ya Indonesia untuk menjadi negara maju ya harus pembangunannya secara merata kalau menurut saya pribadi. Iya seperti itu ya. Jadi langsung saja ya. Jadi dalam rangka Hari Ginjal Sedunia ini nih, kami akan mengangkat tema ginjal dulu baru kamu. Aduh, temanya ini ya. Dulu baru kamu. Jadi saya bisa menyimpulkan juga di dalam tema ini kita tuh harus mengutamakan kesehatan diri kita dulu sendiri. Saya sendiri kan saya sebagai dokter. Ketika saya tidak sehat ya saya tidak bisa menolong orang lain gitu. Begitupun prinsipnya sama ketika semua orang ya pasti dahulukan kesehatan diri kita dulu sendiri baru kita bisa menolong orang lain. Oke, jadi kita mau tanya-tanya nih, meliputi ginjal. Jadi apa sih itu ginjal, fungsinya? Mungkin beberapa dari Teman-teman semua ini pada penasaran ya, mulai dari strukturnya, bentuknya seperti apa, terus juga kan ginjal itu inti dari ginjal itu merupakan menghasilkan urin ya. Nah, proses pembentukan urin itu seperti apa, melalui proses organ-organ apa saja. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut di podcast kali ini ya teman-teman. Mungkin masuk ke bagaimana bentuknya dulu ya. Jadi si ginjal itu bentuknya itu seperti kacang, yaitu terletak di antara dua sisi komula vertebralis. Itu. Jadi apa sih kedua sisi komula vertebralis ini? Jadi vertebralis ini diartikan sebagai ruas-ruas tulang belakang kita. Jadi kalau misalkan anak zaman sekarang kan ada yang namanya bahasa jaksel ya. Nah kalau misalkan di kesehatan ada juga namanya bahasa medisnya gitu. Jadi si tulang belakang ini bahasa medisnya itu vertebralis. Nah kemudian masuk ke bagian-bagiannya ya. Jadi ginjal itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada medula, yang pertama itu ada korteks, yang kedua itu ada medula, dan yang ketiga itu ada pelvis renalis. Nah di dalam korteks dan medula ini ternyata terdapat kurang lebih 1 juta nefron. banyak juga ya dok, banyak banget malah. Banyak banget ya. Jadi apa itu nefron? Ya jadi masya Allah sekali ya, Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan sangat detail gitu, mulai dari organ yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Jadi tidak bisa dipungkiri ketika organ kita satu saja mengalami kegagalan fungsi itu akan berakibat dampaknya sangat
hafal gitu ya biar mudah. Jadi si nefron itu merupakan pengertiannya seperti sel, yaitu unit struktural dan fungsional terkecil dalam ginjal. Itu kalau nefron. Kalau misalkan bisa itu kan unit struktural terkecil maupun fungsional dalam semua tubuh makhluk hidup ya, baik itu dari tumbuhan, hewan maupun manusia itu sendiri. Cuman di ginjal itu unit struktural terkecil dan fungsionalnya itu ada nefron gitu. Nah, di dalam nefron ini dibagi lagi nih menjadi dua. Aduh, kayaknya pusing ya. Tapi enggak kok teman-teman. Kalau misalkan kita udah suka terhadap apa yang emang passion kita, itu bakal enjoy aja gitu dipelajarinya tuh. Nah, jadi nefron ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada badan Malpighi. Ada nefron itu terdiri dari badan Malpighi. Nah, badan Malpighinya ini terbagi lagi menjadi dua, ada namanya itu kapsula Bowman dan glomerulus. Nah, ada kapsula Bowman, glomerulus. Nah, glomerulus ini merupakan salah satu tempat di mana urin kita itu disaring nantinya tuh. Nah, terus kemudian di dalam pelvis renalis. Nah, di dalam pelvis renalis ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada lengkung Henle, ada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Dan itu tuh mempunyai fungsi peranannya masing-masing juga gitu. Nah, tubulus contortus collectivus ini itu tuh tempat bermuaranya urin. Nah, jadi si urin ini nantinya tuh akan disimpan ke kandung kemih atau namanya itu vesika urinaria. Nah, melalui vesika urinaria ini nanti akan dialirkan ke uretra. Nah, disitulah dari uretra akan urin kita itu keluar sampai ke alat reproduksi kita. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman sekalian juga ada nih yang beranggapan bahwa ureter sama uretra itu sama, atau ada yang kebalik gitu fungsinya itu. Jadi berbeda ya teman-teman. Jadi kalau ureter itu saluran dari ginjal ke kandung kemih. Kalau misalkan uretra itu dari kandung kemihnya sampai ke keluarnya urin tersebut, itu namanya uretra. Nah, fungsi ginjal ya, fungsi ginjal itu sendiri pastinya untuk membuat membuat zat-zat metabolisme atau racun-racun yang ada di tubuh kita yang sudah tidak diperlukan. Dan yang pastinya fungsi utamanya itu yang menghasilkan urin. Selain itu juga ginjal itu berfungsi untuk menetralkan kadar air dan garam yang ada dalam tubuh kita. Gitu teman-teman. Mungkin itu gitu gambaran dari mulai bentuknya seperti apa. Mungkin nanti ditampilkan ya di sini. Nah, itu bentuk ginjal seperti itu, termasuk dengan organ-organnya dimulai dari yang terkecilnya sampai kompleks dengan fungsinya masing-masing gitu. Mungkin sekarang kita masuknya ke topik pembentukan urin. Nah, jadi teman-teman, pembentukan urin itu melalui proses 3 tahap. Tahap yang pertama itu ada tahap filtrasi, di mana itu tuh terjadinya seperti yang tadi saya jelaskan di awal, itu terjadinya di glomerulus. Nah, hasil dari filtrasi tahap pertama ini yaitu namanya itu ada urin primer. Nah, kandungan dari urin primer itu apa sih? Jadi kandungan urin primer itu sama seperti darah, tetapi dia itu sudah tidak ada kandungan proteinnya lagi. Mau nanya nih dok, kan sama seperti darah, apakah itu warnanya tuh sudah seperti urin biasa atau masih seperti darah gitu dok? Warnanya itu masih seperti darah ya, karena pemberian warna pada urin itu nanti di tahap selanjutnya, yaitu kan pemberian urin itu dari warna yang diperoleh dari namanya tuh warna bilirubin dan bifentin. Jadi kalau di tahap ini
di tahap ini tuh tahap penambahan zat-zat yang memang tidak diperlukan bagi tubuh kita, seperti halnya obat-obatan, sisa-sisa obat-obatan yang kita konsumsi, ya, terus dari sisa-sisa memang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, ketika kan tadi di tahap reabsorpsi itu kan urin kita kan sudah hampir jadi. Nah, disinilah ditambahkan lagi zat-zat yang memang tidak diperlukan oleh tubuh kita, sehingga menghasilkan urin yang sebenarnya dan sudah berwarna kuning. Nah, setelah urin tersebut ada jadi gitu urin sesungguhnya, itu nanti urin tersebut akan melalui ureter, lalu setelah melalui ureter itu disimpan di penyimpanan sementara, yaitu kandung kemih. Nah, dari kandung kemih nanti otak kita akan mengirimkan sinyal, lalu otot-otot di tubuh kita itu akan berkontraksi, sehingga air kubis tersebut, urin tersebut keluar melalui uretra. Begitu ceritanya, prosesnya. Jadi panjang ya teman-teman. Ketika kita mau buang air kecil kan kiranya tuh kayak cuman tipis aja gitu kan, sebentar aja, tapi ternyata di balik itu ya sudah ada proses yang dijalani oleh tubuh kita gitu. Begitupun ya dalam halnya meraih sebuah kesuksesan, teman-teman. Tidak ada orang sukses itu melalui perjuangan yang instan, tetapi melalui ya proses-proses yang memang di dalamnya itu naik turun dan proses tersebut tuh ya memang harus kita jalani, dan tentunya dari proses tersebut kita akan mendapatkan sebuah pelajaran dan membuat kita lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin itu ya, kita udah tadi ngebahas tentang ginjal, proses pembentukan urin seperti apa, fungsinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Semoga teman-teman bisa menangkap nih apa yang saya jelaskan, saya paparkan tadi mengenai ginjal. Ya, mungkin sesi kali ini cukup ya. Cukupkan mengenai pengertiannya ya. Mengenai pengertian tadi sudah kita dibahas untuk pengertian apa itu si ginjal, fungsinya, terus tadi juga proses urinisasi terjadinya urin, terus dan tadi ada juga apa tuh namanya, motivasinya. Mungkin kita break dulu ya. Sebentar ya. Mendinginkan dulu suasana nih kayaknya. Soalnya kita juga kan butuh penyemangat lagi gitu, biar fresh gitu ketika kita akan kembali lagi di Klinik Pelajar Sehat Anti Jompo. Hahaha. Tidak. Kulit memang terlihat bersih dari jauh, tapi jika dilihat dari dekat, kulit kita ini kotor loh. Maka dari itu, yuk gunakan hand sanitizer. Usir kuman, usir virus. Halo guys, kembali lagi di Klinik Pelajar Remaja Sehat Anti Jompo. Ya, kembali lagi bersama kita berdua lagi ya, jangan bosan-bosan. bersih-bersih karena kita emang orangnya setia ya. Setiap tikungan ada. Setiap minggu kan ada katanya. Bercanda ya. Bercanda. Jadi emang setia kok. Insya Allah Insyaallah. loyal ya. Jadi mungkin di sesi kali ini kita akan membuka sesi tawa, tanya Wahda. Wahda bertanya, Naya menjawab. Jadi ini ya kami telah menimbun aja ya, kayak sampah. Menimbun aib ya. Menimbun aib. Teman-teman foto kalau di kelas gitu. Bukan menimbun, Menampung. menampung beberapa pertanyaan nih yang saya akan tanyakan kepada Dr. Naya sendiri. Untuk pertanyaan pertama nih dari Malki, cowok ya. Oh, mungkin ini istrinya mau melahirkan ya. Mana
gagal ginjal bisa melahirkan dengan normal. Tapi sebelumnya ini udah punya istri ya. Istri ya. Dan mungkin ini istrinya menderita gagal ginjal. Sebelumnya saya ucapkan turut prihatin kepada Jangan ketawa. karena ya Pak, saya turut prihatin gitu ya kepada penyakit yang menimpa istrinya begitu. Nah jadi terkait pertanyaan tadi, apakah bisa melahirkan normal penderita penyakit gagal ginjal? Tentu hal tersebut balik lagi kepada kondisi sang ibu masing-masing. Apakah kondisinya memungkinkan ketika nanti diperiksa oleh dokter, ataukah memang perlu dilakukan sesar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa sesar juga memiliki resiko. Jadi keduanya itu mempunyai resiko-resiko tersendiri. Jadi hal tersebut pasti tergantung pada kondisinya ibu nanti melihat ketika mau persalinannya itu. Nah, mungkin itu ya solusinya. Jadi itu mah bagaimana si ibu itu ya? Bagaimana kondisinya gitu? Apakah memang lemah kira-kira? Kan kalau misalkan melahirkan itu kan butuh energi ya dari si ibunya dan Besar. dan hal tersebut juga sangat berpengaruh ke mindset sang ibu. Bagaimana nih ketika dia mindsetnya, oh saya tidak mampu gitu, kayaknya saya tidak mampu karena saya punya riwayat penyakit ini, ya pastinya juga kesananya akan tidak baik gitu. Jadi yang lebih dikonsultasikan saja gitu kepada dokter yang melakukan persalinan nanti. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut kita akan ke pertanyaan kedua dari Risma Yanti ini ya. Pertanyaannya, mengapa udah minum banyak katanya ya, tapi urin itu masih sedikit kurang. Oh, jadi hal tersebut itu bisa juga dikarenakan kalian itu kekurangan protein albumin. Jadi tapi tidak hanya satu indikasi itu aja ya yang menyatakan bahwa kalau urinnya sedikit pasti kekurangan protein albumin, tapi juga dibarengi dengan kondisi-kondisi yang lain, keluhan yang lain seperti kayak nyeri di infeksi saluran kemihnya, terus atau bisa juga sumbatan ada di saluran kemihnya itu, bisa di ureternya atau di uretranya. Itu ya solusi. Jadi itu ada penyebabnya dari dalam. Untuk pertanyaan ketiga ini dari Aldi nih. Bagaimana cara mengatasi ginjal bocor? Oh, ini tuh ginjal bocor itu penyakit yang cukup kompleks ya. Ketika ginjal bocor, biasanya dokter itu yang paling awal ya, itu karena tergantung sama penyebabnya juga gitu. Jadi ketika penyebabnya misalnya indikasinya disebabkan oleh apa, pasti penanganan juga berbeda gitu. Jadi masing-masing punya penanganan sesuai dengan akibat penyebabnya. Nah, tapi yang itu biasanya dikasihnya untuk awal tuh dikasih obat penurun tensi untuk menurunkan tekanan darah. Terus yang kedua itu ada obat diuretik. Terus salah satu khususnya juga yaitu menjalani diet khusus. Nah, ini sedikit menyenggol ya teman-teman, mengenai diet teman-teman remaja sekalian gitu ya, apalagi Gen Z gitu, itu sangat sensitif terhadap berat badan mereka gitu ya. Jadi mereka tuh cenderung pengen diet, tapi mereka tidak memikirkan apa yang diakibatkan ketika diet yang mereka lakukan itu tidak sehat. Jadi kalau memang mau diet, boleh diet ya. Bukan berarti diet itu tidak boleh, cuman dilakukannya secara sehat. Misalnya gini, jadi jangan langsung ketika, soalnya banyak anak remaja itu ketika diet langsung gak makan 2 hari gitu. Aduh, sangat berbahaya itu. Lambung kita tuh, usus kita tuh sangat nanti terluka gitu, karena gesekan-gesekan kan
tidak memproduksi makanan tadi. Jadi itu usus tuh meskipun tidak memproduksi makanan tapi tetap berjalan. Iya, jadi ketika tidak ada sesuatu yang dikonsumsi oleh tubuh kita, itu akan terus bergesekan. Makanya dia tuh mengeluarkan darah, ada yang sampai fasesnya itu berdarah. Nah, itu diakibatkannya karena makannya tidak teratur, terus makannya ya gitu mie instan dulu. Jadi ada tips dari saya sendiri, kalau misalkan memang mau diet, lakukanlah yang sehat. Jadi kalau ingin lakukan secara konsisten. Jadi yang paling penting itu konsisten. Jadi kita tuh bukan harus tidak makan, jadi stop tidak makan, tetapi dalam sehari misalnya porsi makan kita tuh ketika sarapan itu tidak langsung tidak langsung mengonsumsi nasi, karbohidrat, tidak langsung mengonsumsi karbohidrat. Jadi biasanya kalau misalkan saya ya diet sehat itu ketika pagi saya itu mengonsumsi buah, jus, dan atau dada ayam yang direbus saja gitu. Jadi tidak mengonsumsi nasi pada saat sarapan atau breakfastnya. Terus pada saat makan siangnya ya saya biasanya kalau misalkan memang lagi diet sehat itu mengonsumsi beras merah. Jadi kan kalau misalkan beras biasa itu kandungan glukosanya itu lebih tinggi ya. Nah, kalau misalkan dari beras merah itu sendiri kandungan glukosanya lebih kecil gitu. Jadi saya barengi dengan beras merah, barengi dengan sayuran, dan jangan lupa juga proteinnya. Proteinnya itu bisa dari protein hewani dan protein nabati. Dari protein hewaninya saya biasanya mengkonsumsi daging ayam. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan, kan ada yang kalau di Google tuh ya itu biasanya mengkonsumsinya proteinnya itu dari daging salmon. Cuman kan hal tersebut jarang gitu, apalagi ya di Bulan ini gitu. Dari mana gitu? Jadi bisa mengonsumsi protein itu dari ayam gitu. Terus untuk makan malamnya mungkin lebih bisa dikurangi si nasi merahnya itu. Jadi misalnya ketika saya makan siang itu semangkuk gitu kan, itu bisa di porsi setengahkan nasinya. Terus bisa ditambahkan dengan kalsium atau susunya gitu. Itu mungkin diet dari saya ya. Bisa saja kita buat makan malamnya diganti jadi umbi-umbian. Ya bisa juga seperti kentang, terus direbus. Jadi itu ya cara mengatasi ginjal bocor dan beberapa tips untuk diet ya. Sebenarnya pada pengen diet katanya, aduh Biasa remaja. biasa ya. Dan kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya nih ya, dari susah ya, dari Rahma ini. Bagaimana dampak jika seseorang mempunyai satu ginjal? Kayaknya ini tuh yang lagi tren dok ya. Jual ginjal tapi beli iPhone dok. Aduh, ini tapi tidak masuk ke tema kita ya berarti. Kan kalau tema kita ginjal dulu baru kamu. Ini iPhone dulu baru ginjal. ginjal mah nomor sekian. Gitu ya. Asal iPhone gitu. Saya tidak merekomendasikan. Aduh, saya ketawa sih kalau misalkan mendengar peribahasa ini ya. Kalau dari saya sendiri ya tidak merekomendasikan hal tersebut ya. Cuman tidak menutup kemungkinan bisa saja kita itu hidup dengan ginjal satu, tetapi ya pasti ada resiko yang kita terima gitu. Seperti kan gini, ketika kita mempunyai dua ginjal berarti proses penyaringan darah, urin itu proses pembentukan sampai menjadi urin yang sebenarnya itu kan dilakukan oleh dua ginjal. Sementara kalau misalkan kita hanya punya satu, berarti itu semua prosesnya itu dilimpahkan ke ginjal yang satu tersebut. Maka dari itu kan semakin berarti kerja keras dong si ginjal satu itu sangat wah gitu menyaring darah-darah itu gitu kan ya, semua proses hingga jadi urin yang sebenarnya. Nah itu tuh ada risiko-risiko yang terjadi, misalnya tekanan darah tinggi, terus bisa juga retensi cairan, ya pokoknya banyak resiko-resiko yang kita bisa alami ketika kita hanya mempunyai satu ginjal. Makanya saya
bilang tadi janganlah gitu, Tidak utamakan berekomendasi. kesehatan kita terlebih dahulu. Kalau misalkan iPhone bisa nanti ketika kita sudah besar, kita bekerja gitu. Ya, mungkin sebelum ditutup nih, dokter mau kasih berapa tips atau apa nih sebagai penutupan? Ya, jadi sesuai dengan tema kita ya, ginjal dulu baru kamu. Jadi ya kesehatan itu mahal gitu ya. Jadi kita seharusnya ketika kalian sudah mendengar podcast ini, kita harus lebih aware kepada kesehatan tubuh kita sendiri. Apa nih yang yang dibutuhkan oleh tubuh kita tuh? Kayak misalkan tubuh kita ya pastinya perlu makan makanan yang bergizi, perlu olahraga, perlu pola hidup yang sehat, jangan tidur larut karena ya itu akan sangat berpengaruh pada organ-organ fungsi yang ada di tubuh kita tersebut gitu. Jadi ya kesehatan itu mahal, sayangi tubuh kalian, jaga kesehatan kalian. Ya, mungkin demikian ya mengenai ginjal ini. Kan tadi kita sudah membahas pengertian ginjal, terus fungsi ginjal, struktur, terus tadi ada proses apa tuh dok? Proses pembentukan urin. Terus tadi ada tanya jawab juga ya. Ya, diskusi yang berkenaan dengan penyakit-penyakit yang di ginjal tersebut ya, walaupun masih banyak gitu kan penyakit-penyakit yang ada di organ ginjal tersebut ya, seperti penyakit kencing manis itu kan juga termasuk, terus kencing batu juga kan ada. Jadi masih banyak penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan gitu ketika kita tidak bisa menjaga pola hidup sehat kita gitu ya. Ya, terima kasih telah mendengarkan episode ginjal dulu baru kamu ini. Untuk tips komunikasi praktis lainnya, mungkin bisa ditanya-tanya nih melalui IG dokter juga. Ya, bisa disebutkan dong. Bisa menghubungi IG saya, namanya Aina. Ya, panjang. Ya panjang gitu. Iya. Atau bisa juga melalui WhatsApp, nanti akan ditaruh di link deskripsi box, atau melalui email aja, bisa di email ada ainayapurota01@gmail.com. ya, atau bisa juga melalui Kalau komentar juga bisa. Terus IG kami ya @klinikpelajar ya. Mungkin seperti itu saja ya. Podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.